Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana ketika kita mau membeli madu, kemudian kita bisa membedakan mana madu asli dan madu palsu. Karena apa? Karena beredar banyak pemberitaan sekarang yang memproduksi madu palsu. Ya, di Jakarta Barat sudah ketangkep ribuan botol dia produksi dengan omset ratusan juta. Ya. Dan hanya dihargai satu botolnya 25.000 saja. Bayangkan kemasan satu botol kurang lebih 600 mili kali ya. Dihargai 25.000. Tentu ini adalah suatu hal yang nggak masuk akal. Kalau misalkan yang dibeli adalah madu asli seperti itu, kita patut curiga. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa informasi dan ini disampaikan oleh pakarnya, yaitu Dr. Muhammad Salman. Beliau adalah pakar madu dan peneliti produk-produk lebah madu di Laboratorium Industri Bioproses Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Nah, beliau menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan madu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah madu asli yang saya pegang. Kebetulan saya nggak memegang madu yang palsunya ya. Sehingga saya tidak bisa memberikan informasi kepada teman-teman untuk diperlihatkan. Ini yang saya pegang tangan kiri di sini ya. Ini madu palsu atau kanan madu asli enggak. Kebetulan yang saya pegang ini hanya ada madu asli saja. Nah, beliau menyampaikan begini, sangat sulit untuk membedakan secara kasat mata atau penglihatan ini madu asli, ini madu palsu. Karena secara visual itu bisa disebut, bisa dibuat sama oleh si pembuatnya. Ya, misalkan nih warna, ini bisa nih pembuat madu palsu itu membuat warna yang sama dengan madu asli. Gitu ya. Kemudian dari segi kekentalan, ini pun sama. Bisa dibuat sama dengan madu asli. Ini ada buih nih teman-teman. Buihnya ini ya, busanya ini atau gelembung ini pun bisa dibuat sama dengan madu asli. Hanya saja ketika diteliti, pakarnya menyebutkan ya, Pak Salman menyebutkan yang namanya madu asli itu, nih, yang gelembung-gelembung ini di atas ini, kadang ada pas banyaknya, ini pas sedikit ya. Ini kelihatan basah karena memang saya taruhnya di kulkas. Jadi yang gelembung-gelembung ini kalau asli, ya karena ini ada reaksi zat tertentu di dalam madu asli itu, maka yang gelembung-gelembung di sini disebutnya dia oksigen. Ya. Nah berbeda halnya gelembung yang didapatkan pada madu palsu. Gelembung ini bukan oksigen, namanya karbon dioksida. Bayangkan, racun berarti ya. Ya. Jadi secara kasat mata yang namanya penampilan, kekentalan ya, warna kekentalan, kemudian ada busa atau buih gitu ya, itu bisa dibuat sama si pembuat madu palsu itu. Makanya kita kalau misalkan awam banget, ini gampang banget nih kayak ketipu nih. Nanti akan diberikan tips bagaimana ketika kita mau membeli madu yang asli ya, seperti itu. Kemudian yang orang terlatih saja yang bisa membedakan mana madu asli, mana madu palsu. Ketika dikonsumsi biasanya yang gampang itu, dia akan merasakan perbedaannya. Ketika di tenggorokan dia rasain kalau palsu itu kayak gimana, kalau asli itu kayak gimana. Itu yang terlatih, baru ketahuan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Secara kasat mata penampilan sekali lagi bisa dibuat sama. Itu udah saking hebatnya orang ya, seperti itu. Tapi kepintarannya untuk membahayakan orang banyak, seperti itu ya. Jadi kenapa bahaya madu palsu itu ya? Karena ini juga menurut pakar kesehatan, bukan menurut saya. Kenapa disebut palsu? Karena memang di situ madu bukan dihasilkan dari lebah ya, tapi dihasilkan dari unsur-unsur ya kan, atau komposisi yang memang bukan dari lebah seperti itu. Kalau yang kasusnya di Jakarta itu ada yang namanya campurannya glukosa sama molase ya, yang kemudian itu bisa
menghasilkan produk madu palsu. Ketika dikonsumsi secara jangka panjang, menurut pakar kesehatan ini akan membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bayangin, kita pengen sehat, udah mahal-mahal kita beli, atau katakanlah murah ya, katakanlah murah kita dapatnya, tapi buat apa murah tapi bikin badannya itu sakit, ya kan, tambah parah seperti itu. Mending mahal kalau memang kita nggak dapat yang murah tapi asli, ya kan. Dan memang rata-rata madu asli itu memang rata-rata ya harganya itu mahal. Karena apa? Terlebih permintaan lagi meningkat. Bayangkan yang namanya lebah itu kan kecil-kecil ya teman-teman. Hewan sekecil itu dipaksa untuk memproduksi banyak madu, ya nggak bisa lah memenuhi permintaan manusia seperti itu ya. Mereka butuh waktu untuk memproduksi madu, ya kan. Petani butuh perjuangan untuk mendapatkan madu. Kalau awal-awal misalkan dalam jarak dekat 2 kilo dari rumahnya udah dapat tuh madu petani. Tapi karena sering diambil, kan petani akan mencoba ke jarak yang semakin jauh. Yang dekat udah habis, akhirnya nambah 1 kilometer lagi perjalanan, baru dapat madu lagi. Habis di situ nambah lagi perjalanan, 4 kilo, 5 kilo seterusnya. Jadi masuk akal, dan saya juga bisa diterima juga sama saya kalau misalkan madunya makin langka, karena kita tahu perjuangan petani luar biasa. Petani madu itu ya, termasuk madunya itu sendiri, lebahnya itu sendiri. Karena mereka butuh waktu, lebah butuh waktu untuk memproduksi madu. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman sekalian, beliau memberikan saran kepada kita ketika kita hendak membeli madu ya. Saran beliau apa? Kita patut curiga ya. Kita patut curiga, ini lebih kepada nasihat seperti itu ya. Kita patut curiga ketika kita mau membeli madu, kemudian ada yang menawarkan dengan harga yang sangat murah seperti itu. Jauh banget dari pasaran. Saya aja jual madu ini madu badu ya. Segini dijualnya 130 ribuan. Segini doang gitu. Dan alhamdulillah teman-teman ada yang membeli ulang seperti itu ya. Habis beli lagi. Kemarin teman saya beli, enak katanya, saya lagi ada kendala di lambung. Ternyata dia juga beli nggak cuma buat dia sendiri, buat anaknya di pesantren, dibagi 2. Alhamdulillah kalau ada khasiatnya saya seneng. Ketika teman-teman beli obat ke saya kemudian dengar cerita, alhamdulillah ada perkembangan, seneng banget. Jadi saya nggak cuma ngejar untung doang dalam berjual beli, tapi ketika mendengar teman saya ada perkembangan ke arah yang lebih baik dari semula, ada gangguan kesehatan, alhamdulillah sembuh ya. Meskipun nggak langsung sembuh. Dan saya sangat berharap ya kan, ketika beli obat ke saya harapannya itu nggak kambuh lagi. Gak apa-apa nggak beli lagi obat juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Masa ngedoain sakit supaya beli lagi obat ke saya, kan enggak. Jadi saya hanya menyampaikan mudah-mudahan sembuh, nggak kambuh lagi ya kan, nggak apa-apa nggak beli obat lagi ya kan, karena memang niat jualan obat kan seperti itu, menjadi wasilah supaya orang itu bisa sembuh dari sakitnya, bukan mendoakan sakit supaya beli obat lagi saya, enggak lah ya. Baik, pertama itu ya, kita itu patut curiga ketika ada yang menawarkan madu yang sangat murah dari pasaran harganya, seperti itu. Sekali lagi kenapa beliau menyampaikan ini, karena orang awam secara kasat mata sulit untuk membedakan ya warna, kemudian kekentalan seperti itu. Kemudian ada buih itu bisa dibuat 100% sama, asli sama palsunya, sama si pembuat madu palsu itu. Kemudian beliau juga menyarankan seperti itu. Ketika kita mau beli madu itu ya langsung saja ke petani. Terus gimana persoalannya kalau petani itu ya jaraknya jauh dari rumah kita ya. Ya beli aja di sekitar kita, misalkan di toko-toko yang sudah terpercaya mereknya itu ya. Ini madu asli, ya udah. Kita tinggal beli. Atau ada teman yang menjual ya obat herbal sekaligus di situ ternyata menjual madu juga.
Kalau memang kita percaya kepada teman kita itu ya kita tinggal beli. Seperti itu ya. Jadi repot kan kalau kita mau beli madu sebotol aja harus datang jauh-jauh ke tempat yang dimana di situ ada petani madunya. Repot seperti itu ya. Habis sama ongkos, habis sama waktu. Waktu kan begitu berharga, kita memperjuangkan madu sebotol doang ya sayang waktunya kalau kita adalah orang sibuk seperti itu ya. Jadi sarannya adalah kita harus curiga sebatas kehati-hatian kita, kecuali kalau orang itu memang jujur ya boleh kita beli. Kemudian kita beli langsung ke tempat yang memang kita tahu menjual madu yang asli. Seperti itu caranya. Karena kalau kita misalkan sepintas ada yang nawarin madu, orangnya nggak kenal, madu ini misalkan, madu asli nih, kan jenis madu banyak ya, asli gitu kan. Banyak cerita ya kan, ternyata nggak asli. Bukan saya yang ngalamin, tapi teman-teman saya yang pernah beli kemudian, wah kayak gini. Setelah dibeli ternyata palsu, seperti itu. Jadi kita kan pengen beli madu itu ya sesuai harapan kita. Ini asli karena harapannya madu itu bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan kita. Ya, yang namanya madu itu kan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, yang dimana khasiatnya ya untuk dikonsumsi manusia ya, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Seperti itu salah satunya. Atau konsumsi yang memang kita sedang tidak sakit, kan kita enak ya konsumsi madu untuk menjaga kesehatan berarti ya, menjaga stamina seperti itu biar kita nggak gampang ngedrop seperti itu ya. Baik, itu saja teman-teman saran yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Salman selaku pakar madu yang disampaikan ulang oleh saya di video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.